Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini saya ingin membahas mengenai cara mengidentifikasi tren dengan BOS dan CHOK. Di sini kita lihat di diagram di sini trennya dari bullish berubah menjadi bearish. Dan di sini untuk menentukan BOS dan CHOK, yang pertama kita harus paham dulu valid pullback. Nah, setelah paham valid pullback, yang kedua kita harus memahami inducement. Inducement itu valid pullback terakhir yang diambil dalam trend continuation. Tapi inducement ini tidak berlaku untuk di area POI. Nah, tapi di sini saya nggak bahas inducement, saya hanya bahas mengenai BOS dan CHOK-nya. Oke, di sini kita lihat ini terjadi BOS. Oke. Dan ini adalah low-nya dan ini high-nya. Nah, di sini kan sebelumnya ada BOS juga di sini. Nah, setelah ini yang ini bukan high. Setelah terjadi BOS di sini, ini bukan high, ini hanya pullback. Nah, high yang ini akan valid jika valid pullback terakhir diambil atau inducement terambil. Nah, seperti ini. Ini high yang valid dalam trend bullish itu ketika inducement diambil. Nah, lalu ketika inducement diambil dan ini nge-break high berikutnya, nah ini jadi valid low. Jadi dalam trend bullish itu low ini akan nge-break high yang valid. Nah, seperti itu seterusnya. Nah, kemudian setelah terjadi BOS di sini bentuk high. Nah, ini bukan high yang valid. Ini hanya pullback aja di sini, pullback di sini. Nah, ini hanya inducement. Lalu bentuk high lagi. Nah, ketika inducement ini diambil, nah maka ini jadi valid higher high. Nah, seperti itu. Nah, kemudian karena ini udah diambil, ini bentuk low, ini akan valid jika ini akan jadi valid low jika higher high-nya diambil. Higher high-nya diambil. Ini dalam trend bullish. Nah, di sini kita lihat ini bukan CHOK. Kenapa ini bukan CHOK? Karena ini sama-sama seperti ini ya, sama seperti ini. Ini hanya pullback, lalu ini diambil, ini diambil. Nah, ini jadi valid higher high. Nah, ini adalah low-nya tadi ya. Nah, kita harus paham dulu menentukan high dan low-nya. Ini high-nya, ini low-nya, high-nya, low-nya. Nah, kalau kita marking ini sebagai low, ini nggak valid ya. Ini gampang terpecah, bisa naik lagi seperti ini kalau kita sell di sini. Nah, seperti itu. Jadi ini low utamanya. Ini akan jadi CHOK apabila low ini di break. Di sini kita lihat dia turun membentuk minor high. Nah, ini di break. Nah, ini baru jadi CHOK. Nah, kemudian low ini setelah terjadi CHOK akan valid ketika mengambil pullback terakhir. Di sini ada dua pullback. Yang pertama di sini, yang terakhir di sini. Nah, kita ambil yang terakhir. Inducement itu pullback yang terakhir dalam trend continuation. Oke. Nah, ini adalah valid low. Nah, kemudian dalam trend yang bearish, valid high itu terjadi ketika low ini di break. Di sini kita lihat low ini di break ya. Di sini kita lihat low ini di break. Aduh, maaf, seperti ini ya. Maaf guys. Nah, seperti ini. Low-nya di break. Tadi ini jadi high yang valid. Lalu dia turun. Nah, ini bukan low. Ini hanya pullback aja. Nah, ini low sebenarnya. Low sebenarnya dalam trend bearish itu ketika inducement terakhirnya diambil, maaf. Nah, ini jadi high. Ini jadi high yang valid ketika low ini diambil. Nah, jadi seperti ini ya konsep trend BOS dan CHOK. Kita harus paham valid pullback, paham inducement. Nah, baru kita bisa menentukan high dan low-nya. Setelah kita menentukan high dan low-nya, baru kita bisa menentukan BOS dan CHOK. Nah, oke, kita coba cari ya contohnya di sini. Ini pair EURUSD, kita lihat di sini. Ini kita mulai dari sini aja ya. Ini kita jadikan BOS di sini. Kenapa di sini BOS? Di sini kita lihat ini pullback, ya kan? Ini yang pullback yang ini diambil ya oleh pergerakan yang ini. Nah, ini jadi valid low. Inducement. Saya ulangi ya, dalam trend bearish, low itu akan valid ketika inducement terakhir diambil. Nah, kemudian high ini akan valid jika low di break. Nih, high-nya bukan yang di sini ya, tapi di sini. Nah, ini nggak menembus ini bukan low. Nah, kemudian naik dikit, pullback, turun. Nah, ini jadi BOS karena ini low ini di break. Nah, oke. Nah, berikutnya setelah itu kita tandain lagi
Maaf guys, pullbacknya. Ini bukan pullback di sini ya. Ini pullback kecil sini. Nah, ini low. Nah, ini low-nya dia. Ini inducementnya diambil. Seperti ini. Aduh. Nah, seperti ini. Meskipun dia kecil, ini valid ya menurut saya. Oke. Lalu ini jadi bos lagi. Karena apa? Karena ini sudah jadi low ketika inducement diambil, dan ini jadi high ketika low-nya di break. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita marking bos sebagai bos di sini. Sini ya. Sini kecil ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita marking lagi pullbacknya. Ini dia pullback, di sini minor high. Di sini juga ada minor high. Nah, di sini ada low. Nah, ini inducementnya diambil. Nah, jadi low. Nah, ini jadi low yang valid yang ini. Karena inducementnya diambil, dan ini jadi high yang valid karena apa namanya? Sudah membreak low yang ini. Jadi ini bos yang baru. Nah, seperti ini. Nah, ini oke. Di sini kita lihat pullbacknya yang mana di sini ya. Ini adalah pullback sini kecil. Nah, ini inducementnya. Ini bukan pullback. Nah, ini inducement di sini. Ketika ini diambil, maka ini jadi valid low. Kita lihat di sini. Ini naik. Ini belum jadi valid low. Belum ya. Lalu ini naik. Nah, ini ngebreak ini jadi valid low. Nah, ini. Nah, ketika dia naik sini, ngebreak yang high valid ini, maka ini sudah berubah ya trennya dari bearish ke bullish. Nah, seribet itu ya nandainnya kalau belum jeli. Kalau teman-teman ada masukan dari apa yang saya jelasin hari ini, meskipun apa, kalau ada salah dikasih masukan ya guys ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi di sini. Nah, setelah terjadi perubahan tren di sini, kita pasti harus marking higher high-nya ya, higher high-nya. Di sini kita lihat pullback-nya dari sini. Ini pullback. Ini low nggak diambil. Ini pullback. Ini hanya pullback ya. Ini bukan higher high yang valid, belum. Ini pullback. Ini masih pullback sampai sini. Ini juga masih pullback sampai sini. Nah, ini baru jadi higher high di sini. Di sini kita lihat ada ini pullback. Nah, ini pullback ini akan jadi inducement jika ini mengambil ini. Nah, karena ini bentuk pullback lagi, jadi inducementnya pindah ke sini ya. Nah, kalau misalnya ini turunnya sampai sini, maka ini jadi inducement. Nah, ini turunnya nggak sampai situ, bikin pullback lagi. Nah, ini akan jadi inducement jika ini mengambil apa namanya, low yang ini, yang di sini. Nah, tapi ini nggak break yang low ini, jadi ini hanya pullback aja. Lalu ini bentuk pullback lagi. Nah, ini pullback terakhir ya. Pullback terakhir itu jika diambil oleh high yang ini, di break. Nah, ini jadi inducement. Jadi inducement itu pullback yang terakhir. Nah, seperti ini kira-kira. Ini baru jadi higher high. Nah, ini jadi low apabila high-nya di break. Sini kita lihat. Nah, ini di break ya. Nah, ini di break, kita lihat sini. Nah, ini jadi bos baru. Bos yang baru. Oke. Nah, seperti itu ya kira-kira. Agak ribet. Kalau misalnya saya jelasin agak agak kurang bagus, tolong dikasih masukannya ya guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.